Selamat pagi teman-teman, berikut adalah video uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Negeri Medan yang dilaksanakan pada tahun 2020. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Mohon dikondisikan dulunya jangan terlalu berkata. Silakan kalian kondisikan seperti biasanya. Jangan kita masih dalam kondisi mandi ya. Baik, silakan untuk teman-teman memimpin doa terlebih dahulu. Kita duduk siap, berdoa mulai. Doa selesai. Bisa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sekarang Pak Bangkit akan presensi. Dimulai dari Yogi, Hadir. Lutfi, Hadir. Ajeng, Hadir. Nurifa, Hadir. Anadawita, Hadir, Pak. Paula, Hadir. ada Revi, Hadir, Pak. Rizky, Hadir. Andira, Hadir. Meria, Hadir. Divan, Hadir. Silvi. Hadir. Hadir semua ya, terima kasih. Untuk selanjutnya di sini nanti Pak Bangkit akan memberikan materi tentang housekeeping. Adakah kalian yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Masih, Pak. Siapa ya? Jadi Pelajaran minggu lalu, peralatan dan bahan yang digunakan dalam proses pembersihan kamar, dusting dengan dashboard atau cotton cloth, dan dusting dengan cotton cloth dan air PVC, dan dusting dengan cotton cloth, polishing dengan cotton cloth dan furniture polish, metal polish, leather polish, dust sweeping dengan window wiper, dust cleaner, sponge, dan sweeping dengan broom dan dustpan, mungkin dengan mop pressing, wet floor seat, and floor cleaner, vacuuming dengan wet vacuum seat, drying vacuum cleaner, and wet and dry PC. baik, terima kasih. Itu adalah pembelajaran kita minggu kemarin. Jadi kalian pastinya sudah paham pembelajaran dari minggu kemarin. Kita sudah melalui beberapa tahap. Jadi kalau pelajaran housekeeping itu beruntut ya anak-anak ya. Jadi mulai dari kemarin kalian sudah melakukan making bed, mengetahui amenities dan juga tentang peralatan. Untuk hari ini kita nanti akan mempelajari tentang bagaimana cara menata untuk troli. Jadi menata perlengkapan dan troli. Di sini nanti masuk ke dalam housekeeping. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini itu nanti adalah siswa diharapkan bisa menganalisis perlengkapan yang ditata dalam sebuah troli. Dan selanjutnya di situ nanti siswa juga diharapkan bisa menyusun perlengkapan dan troli dengan baik. Ada pertanyaan dari situ anak-anak? Belum ya. Jadi untuk penilaian itu nanti ada berapa kemarin? Ada 3. Ada penilaian sikap. Kalau penilaian sikap berarti kalian dimulai dari kalian datang tepat waktu. Yang kedua itu adalah apa? Pengetahuan. Jadi untuk pengetahuan itu nanti diharapkan kalian bisa membuat jawaban dengan tepat. Jadi nanti di akhir kita akan ada yang namanya evaluasi. Jadi kalian nanti diharapkan bisa mengerjakan dengan baik. Yang ketiga yaitu adalah apa? Keterampilan. Untuk keterampilan berarti di sini nanti kalian diharapkan bisa menyusun perlengkapan dan troli dengan baik. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Belum ya. Baik anak-anak. Untuk selanjutnya di sini nanti kalian pastinya sudah paham karena kalian sudah kelas 12 atau kelas 3. Kemarin kalian sudah melaksanakan praktek kerja lapangan. Berarti kalian paling tidak sudah pernah mengetahui troli itu nanti seperti apa, bagaimana kalian sudah paham. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya di sini Pak Bangkit akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kalian dalam beberapa kelompok, silakan nanti kelompok 1 itu ada 4 anak, kelompok 2 itu nanti ada 4 anak, dan kelompok 3 ada 4 anak. Meskipun nanti kalian dalam bentuk kelompok, diharapkan kalian tetap menjaga jarak, jangan terlalu berdekatan, gitu ya.
Baik, di sini Pak Bangkit akan putarkan video tentang menata perlengkapan dan troli. Silakan kalian menata perlengkapan dan troli. Selamat menyaksikan. Jadi nanti kalian diharapkan bisa menata seperti itu ya. Nanti sudah ada untuk panduannya. Mulai atas apa, dua apa. Formulir apa saja nanti yang dibutuhkan di situ kalian bisa lihat. Jadi kalian juga mengetahui formulir yang digunakan dalam proses pembersihan kamar. Yang di kolomnya di situ. Jadi isi dari stationery itu nanti apa saja, silakan kalian bisa lihat di sana. Video yang sudah kalian lihat, kalian pasti sudah mempelajari sebelumnya penataan troli itu seperti apa. Terus sekarang Pak Bangkit ingin tahu dari hasil yang sudah kita tayangkan itu tadi, adakah yang kalian bisa menganalisis apa kondisi daripada video tersebut? Iwan, silakan Iwan. Dalam penataan troli memiliki teknis tersendiri, yaitu menyelip troli sebelum digunakan, periksa kendaraan roda dan rem, periksa linan bumper dan gardu bumper, pastikan dalam kondisi bersih. Penataan dilakukan sesuai dengan kelompoknya, menghindari bahan yang belum berdekatan dengan bahan makanan dan minuman, serta yang menyerap bau, misalnya sabun berdekatan dengan bahan minuman. Baik, di situ tadi adalah Ivan sudah menjelaskan salah satunya apa isi daripada video tersebut. Jadi pada saat kita menata di dalam troli itu kita harus bisa memastikan kebutuhan kamar itu apa saja. Yang pertama adalah itu. Yang kedua apa? Jangan sampai kalian pada saat meletakkan di troli itu mungkin minuman, tisu dan sebagainya itu jangan berdekatan dengan sabun atau analisis yang lain. Karena apa? Karena di sana ada aroma dari sabun, itu nanti akan mudah diserap oleh tisu ataupun minuman tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam kelompok. Jadi kalian tadi sudah melihat sekarang bentuk kelompok. Jadi satu kelas ini silakan dibagi menjadi 3 kelompok. Kalian
membuat atau menganalisa tentang bagaimana prosedur penataan troli. Sudah. Baik, sudah selesai untuk kelompok 1. Kelompok 1 bisa mewakili ke depan untuk menjelaskan hasil dari diskusi kelompoknya seperti apa. Silakan, siapa yang mewakili? Kelompok 1, oke. Ya, di situ aja. Diskusi dari kelompok 1. Di kelompok 1 kami membahas tentang penataan cleaning supplies. Semua alat dan bahan pembersih diletakkan di carry caddy. Sebelum dimasukkan di carry caddy, semua alat dusting terlebih dahulu dan diletakkan secara berurutan untuk mempermudah dalam proses pembersihan. Bahan pembersih diletakkan di satu sisi dan peralatan pembersih di satu sisinya dan tetap dalam kondisi tertata rapi. Baik, itu adalah hasil dari kelompok 1. Ada tanggapan untuk kelompok 1? Tidak ada? Baik, silakan. Terima kasih aja. Jadi untuk kelompok 1 itu tadi bagaimana cara kita menata bahan dan alat pembersih di troli. Jadi untuk di troli terutamanya adalah nanti ketika dimasukkan di troli itu ada di carry caddy. Jadi cara kalian atur sedemikian rupa agar tidak berantakan. Seperti itu ya. Baik, sekarang kelompok 2 silakan siapa yang mewakili. Untuk kelompok 2 membahas penataan di rak ke-1 dan rak ke-2. Untuk di rak pertama ada bed towel dan towel, face towel dan jacket. Untuk yang kedua si bersih, jepit dan pillowcase. Dalam penataannya kalian menghadap ke depan untuk memudahkan proses selanjutnya. Ada tambahan untuk kelompok 2? Sudah ya? Baik, terima kasih lagi. Terima kasih untuk kelompok 2. Itu tadi membahas tentang penataan di troli di rak 1 dan 2 ya. Jadi di rak 1 dan 2 itu isinya adalah dimulai dari yang pertama itu adalah towel. Towel ada apa saja? Towel. Itu di rak yang pertama. Yang rak kedua isinya materinya di sini Pak Bangkit. Mulai dari kita media pembelajarannya di situ adalah tentang materi penataan, perlengkapan dan rolling. Bisa kalian lihat di sana. Di sini nanti kita membahas tentang KD 3.12. Itu adalah menerapkan penataan, perlengkapan dan rolling. Yang selanjutnya adalah melakukan penataan, perlengkapan dan rolling. Tujuan pembelajarannya tadi kita sudah sampaikan. Jadi kalian nanti bisa menyusun perlengkapan dan rolling dengan baik.
silakan di sana ada penataan perlengkapan dan troli. Siapa yang bisa membantu? Peralatan kerja rumah tenda, peralatan petugas pramugara rumah tenda adalah peralatan yang mendukung tugas dan pekerjaan agar menjadi mudah dan tepat. Baik, di situ adalah tentang peralatan kerja rumah tenda. Jadi kalian juga harus paham di sana kerja rumah tenda itu seperti apa. Jadi mulai dari bagaimana menata di troli dengan baik, keperluannya apa saja, jangan sampai berlebihan. Baik, selanjutnya di sini ada dalam penataan truk troli memiliki teknik tersendiri. Silvi bisa dibantu? Dalam penataan rumah tenda, teknik tersendiri yaitu dressing troli sebelum digunakan, periksa gerak roda dan rem, periksa linen hambat dan rem hambat, pastikan dalam kondisi bersih, penataan dilakukan sesuai dengan kelompoknya. Baik, di situ tadi kita sudah melihat kan di videonya sudah ada. Jadi mulai dari dressing troli terlebih dahulu. Jadi kalian harus melakukan dressing terlebih dahulu. Cek kondisi roda dan rem, apakah kondisi troli itu bisa bekerja dengan maksimal, dengan baik dan sebagainya. Yang ketiga, periksa linen hamper. Ini kan, ini linen hamper. Berarti di sini kondisi linen hamper itu adalah kondisi yang bersih. Sebelum kalian gunakan dalam kondisi yang bersih, nanti kembali juga dalam kondisi yang bersih. Itu catatannya adalah ke sana. Yang selanjutnya, penataan dilakukan sesuai dengan kelompoknya. Kalian tadi sudah paham, seperti kelompok 2 tadi sudah menjelaskan, mulai di atas sama di yang di bawahnya ada di bawahnya lagi nanti ada nol dan sebagainya, harus dalam bentuk kelompok-kelompok. Dan selanjutnya dari bahan yang berbau itu secara berdekatan. Contohnya antara sabun, terus di sana nanti ada tisu ataupun minuman seperti itu. Selanjutnya ada carry candy. Siapa yang bisa membantu carry candy? Carry candy adalah kotak untuk membawa perlengkapan pembersih kamar dan kamar mandi. Nah, kalian sudah memahami karena pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas tentang peralatan dan bahan. Jadi kalian sudah paham di sini. Terus selanjutnya di sini Pak Bantit akan melihat kalian kan sudah paham, sudah mengetahui tentang pelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan, salah satu dari yang perlu kalian pahami apa? Ya, bahwa Kenapa sebelum troli digunakan harus didusting maupun dicek kondisi terlebih dahulu? ada yang bisa membantu menjawab temannya? Nolima atau siapa? Agar sebelum dan sesudah digunakan, troli tetap dalam kondisi yang bersih dan memastikan troli bisa berfungsi dengan baik. Nah, itu tadi pertanyaan dari Farwa. Kenapa troli itu perlu dicek kondisinya dan dibersihkan sebelum digunakan? Jadi itu adalah memastikan kondisi troli itu dalam keadaan baik. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Apakah dalam penataan troli kita harus mengikuti kebutuhan kamar terlebih dahulu? Apakah dalam penataan troli kita harus apa? Mengikuti kebutuhan kamar terlebih dahulu. Kebutuhan kamar terlebih dahulu. Siapa yang bisa membantu jawab? Ya, silakan. Iya, karena agar peralatan dan kebutuhan kamar dapat efisien sesuai dengan kebutuhan dan kondisi troli tidak terlalu berat, tidak terlalu. Bagaimana Silvi dengan jawaban hasil? Nah, kenapa di situ kita harus membuat atau menganalisa kebutuhan kamar biar kondisi daripada troli itu tidak berlebihan, gitu ya? Sudah semua kalian dari yang tidak kalian pahami sudah tahu ya dari tanya jawab tadi ya. Baik, sekarang kita mulai untuk menyusun perlengkapan dan troli. Jadi di sini sudah Pak Bangkit siapkan. Di sini ada troli, ada semua amenitiesnya, ada semua perlengkapannya, termasuk linen surprise dan sebagainya. Kita praktik satu persatu. Sebelum praktik, Pak Bangkit akan panggil kalian satu persatu untuk melihat grooming kalian. Baik, gitu ya. Kita mulai dari Yogi ke depan dulu. Baik, silakan Cili. Yogi, rambutnya sudah bagus, bukunya ada yang panjang, tidak ada. Silakan kembali. Selanjutnya, Lutfi.
kalau seperti cincin dan sebagainya, kalau memang kita pada saat praktek lebih baik nggak usah digunakan ya, karena nanti takut terselip di band dan sebagainya. Seperti itu ya. Terus untuk jam tangan jangan gunakan terlalu besar, gitu ya. Digunakan yang simple saja. Jadi kita bisa melihat tuh sekarang umur berapa dan sebagainya. Seperti itu ya. Baik, silakan. Silvi sudah bawa alat tulis, bawa alat tulis. Nempelnya tidak ada. Nah, nempel ada di tas, sudah dipakai dulu ya. Baik, terima kasih. Silakan Silvi. Nurifa. Nurifa sudah. Baik, sudah, silakan, terima kasih. Anak Darita. Ini kenapa kok bajunya beda begini? Dia masih cuci. Bajunya cuci, oke, baik. Tidak apa-apa, jadi tetap mau menggunakan ini saja. Nanti kalau memang sudah untuk pertemuan selanjutnya, kalau sudah digunakan ya beda ya. Untuk buminya sudah lengkap. Silakan, terima kasih. Dilanjut Fawa. Fawa, nah ini bukunya di Mutrek harus segera dihilangkan ya Fawa ya. Baik, Mutrek sudah ada. Silakan. Terakhir Meria, bukunya masih panjang, ini nanti segera dipotong. Panketnya mana Meria? Oke, dipakai ya Meria. Baik anak-anak, di situ tadi sudah ada penilaian untuk bumi. Jadi kalian nanti pada saat penilaian keterampilan itu banyak sekali yang perlu dinilai. Salah satunya adalah grooming atau penampilan kalian. Di situ tadi sudah Pak bagi evaluasi. Ada sebagian anak yang belum menggunakan membrek. Jadi untuk pertemuan selanjutnya silakan digunakan. Yang kedua itu tadi ada yang masih bukunya panjang. Jadi nanti sebelum kalian praktek harus bukunya dipotong dulu. Yang ketiga itu tadi ada yang apa? Memakai aksesoris yang berlebihan. Jadi jangan menggunakan aksesoris yang berlebihan. Jadi nanti kalian menggunakan aksesoris yang simple. Itu ya. Baik, itu adalah analisis untuk data. Sekarang waktunya untuk praktek. Ayo kita harus senyum. Senyum 227-nya mana ini? Semakin masuk kan tetap kelihatan berat wajahnya itu, kalau senyum kelihatan. Senyum 227 itu adalah kita sebagai anak perhotelan ya. Baik, sekarang saya panggil satu persatu untuk praktek penataan, perlengkapan dan troli. Dimulai dari Amanda Rita. 1, 2, 3. Baik, untuk Ananda Winta bisa menyelesaikan 3 menit 31 detik. Ada yang bisa mengevaluasi kira-kira Ananda Winta yang belum dilaksanakan apa? Yang kelupaan adalah belum sama tes itu ya. Jadi nanti untuk yang selanjutnya nggak apa-apa, Ananda Winta nanti masih bisa belajar lagi itu ya untuk selanjutnya. Terima kasih Ananda Winta. Baik, itu tadi Revi sudah menyelesaikan dengan baik. Selanjutnya yang siap siapa ya? Lutfi. Silakan Lutfi. Bilang kalau sudah siap ya Lutfi. Mulai 1, 2, 3. Silakan Lutfi.
terima kasih. Lutfi menyelesaikan dalam waktu 3 menit 25 detik. Ada yang bisa ditambahkan untuk hasil kerja Lutfi? Sudah bagus ya? Baik, untuk kerja Lutfi sudah bagus. Terima kasih anak-anak. Di situ tadi kalian sudah praktik secara keseluruhan. Jadi di sini kalian sudah bisa mengevaluasi kinerja dari teman-teman kalian. Di sini Pak Bagir juga akan mengevaluasi secara keseluruhan tentang kerja kalian tadi seperti apa dalam proses penyusunan, perlengkapan dan troli. Jadi dimulai dari atas sudah benar semua, mulai dari kalian menata sempurna politis, tetapi jangan lupa ini dipisahkan dari sabun dan sebagainya biar tidak terkontaminasi dengan baunya. Terus selanjutnya di sini yang pertama, di sini kalian bisa meletakkan semua towel berada di atas. Jadi lipatannya seperti ini kelihatan agar memudahkan dalam proses penghitungan. Selanjutnya yang di bawah ini apa? Sheet-nya. Jadi sheet seperti ini juga, berarti ini sudah baik, sudah benar. Seperti itu ya. Kalian sudah bisa mengevaluasi, Pak Bagir juga mengevaluasi secara keseluruhan tentang kinerja kalian sudah sangat baik. Jadi nanti untuk penilaian harusnya akan lebih baik lagi. Ini kita baru masih tahap awal, kita mencoba untuk menyusun peralatan dengan baik. Seperti itu. Sekarang Pak Bagir akan share link. Silakan buka handphone kalian. Pak Bagir akan share untuk evaluasi. Jadi Pak Bagir share. Silakan dikerjakan selama 5 menit ya. Ya, sudah di sini akan segera Pak Bagir cek untuk hasilnya, semoga lebih baik dari sebelumnya ya. Selanjutnya untuk yang LKPD, silakan kalian buka di Google Classroom. Silakan dibuka di Google Classroom-nya untuk LKPD. Jadi nanti di sana ada lembar kerja peserta didik. Kalian kerjakan nanti setelah selesai pembelajaran ini selama 30 menit. Jadi nanti kalian bisa langsung memasukkan jawaban kalian ke dalam Google Classroom tersebut ya anak-anak ya. Baik. Dari semua rangkaian kegiatan kita tadi, kita mulai dari sudah melihat video. Kita juga sudah melihat dari PowerPoint dan sebagainya. Kalian juga sudah bisa mempraktekkan dalam menyusun perlengkapan dan troli. Hasilnya di sana sudah sangat luar biasa. Kalian sudah bisa mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah Pak Bagir ajarkan. Jadi secara otomatis kalian sudah bisa memahami dengan baik. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya, siapa yang bisa merefleksikan kegiatan kita pada pertemuan hari ini? Melia? Sebelum melakukan penataan di troli, cek kesediaan semua kebutuhan kamar di pantry. Persiapkan persediaan gas supplies dalam troli cart secara teratur, rapi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Tata di troli sesuai SOP yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itu adalah refleksi dari Meria. Ada satu lagi yang bisa membuat refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Siapa? Yogi, silakan. Dalam melengkapi kebutuhan tamu harus dicatat di dalam buku komposit. Hal ini mutlak harus dilakukan agar tertib administrasi untuk pengendalian pemakaian gas supplies serta untuk mengetahui jumlah pemakaian gas supplies setiap hari, setiap minggu maupun setiap bulan. Kedua, membuat catatan khusus di dalam kolom remark pada buku kontrol sheet atau log yang belum lengkap agar dapat dilengkapi oleh buku sheet berikutnya. Baik, itu adalah refleksi dari Yogi. Tadi sudah ada refleksi dari Yogi.
sudah luar biasa, kalian sudah bisa merefleksikan kegiatan kita hari ini. Jadi untuk selanjutnya di sini adalah kalian harus belajar lebih rajin lagi di luar pembelajaran, karena kita selama COVID ini kan tidak bisa masuk secara langsung dan secara keseluruhan, jadi dibagi, jadi kurang maksimal untuk waktunya. Jadi kalian di luar pembelajaran ini silakan kalian belajar, karena di sana sudah Pak Bangkit share untuk link dan sebagainya. Kalian bisa mempelajari dari internet dan sebagainya. Itu akan menambah wawasan kalian tentang pelajaran kita pada siang hari ini. Untuk berikutnya, pelajaran kita untuk pertemuan selanjutnya adalah tentang make up room. Jadi kalian sudah harus bisa make up room, karena kalian tadi sudah bisa melaksanakan untuk troli, berarti nanti dari troli ini kita bawa ke kamar untuk melakukan setup sebuah kamar. Untuk setup sebuah kamar itu nanti membutuhkan waktu berapa? 30 menit ya. Jadi 30 menit untuk proses pembersihan kamar. Sudah siap ya untuk minggu depan ya? Baik, seperti itu. Pak Bangkit harap nanti kalian belajar lagi di rumah, biar kita untuk pelajaran-pelajaran berikutnya itu bisa langsung kalian bisa menguasai, kita bisa enak tanpa harus proses yang lebih panjang lagi. Seperti itu ya anak-anak ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Ajeng silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Berisa. Selamat siang, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, menambah ilmu kalian, dan kita tetap diberikan kesehatan, umur yang panjang meskipun kita dalam kondisi COVID seperti ini ya. Tetap jaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker, itu jangan lupa. Seperti itu ya anak-anak ya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.